Halo, selamat malam Mas Steven. Halo, selamat malam Mas Taufik. Ya, Suara saya terdengar jelas nggak Mas? terdengar jelas Mas. Terdengar jelas ya? Ya, Mas Steven tuh ini ya yang waktu itu di Boja ya? Ya, iya betul. Aku udah pernah cerita sebelumnya. Yang di pos. Dan cerita ini ya sini kejadiannya. Ya pos betul. Satpam ada Di pocong. pos gitu ronda. Ya. Pos ronda. Ya betul, di pos ronda. Ada pocong ya, oke. Silakan Mas, boleh di perumahan kaki Ungaran. Ya. Siap. Mm-hmm. Silakan boleh dimulai ceritanya Mas. Oke, jadi cerita ini baru awal tahun kemarin ya, sebelum saya pindah. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah kawasan di daerah Kendal. Nah, ketika saya masuk di awal-awal saya masuk itu salah satu staff saya bilang sama saya, Pak Steven percaya nggak sama santet? Duh, emang kenapa Mbak? Pak Steven percaya nggak sama hal-hal gaib? Ya, saya percaya, di kepercayaan saya pun hal-hal itu memang ada, saya bilang seperti itu. Terus, emang kenapa sih Mbak? Gini Pak, soalnya Pak Steven ini dalam 1 tahun ini adalah orang keempat yang menduduki posisi manajer keuangan. Ini orang yang keempat, Pak Steven orang keempat di tahun ini. Yang seperti itu. Lah, emang sebelumnya kenapa? Nah, sebelumnya itu ganti-ganti karena dia nggak betah. Nanti nggak betahnya karena apa, nanti kan Pak Steven nanti tahu sendiri. Oh ya, oke. Itu awal-awal saya masuk. Nah, di selang beberapa hari setelah saya masuk itu, 1 atau 2 minggu itu, di bawah meja saya itu, meja kerja saya itu ada 3 titik darah. Ada 3 titik darah. Karena saya risih ya, ini apa, karena baunya itu amis banget. Saya minta tolong sama OB, Mas ini tolong dibersihin, kayaknya ada noda kayak darah, kayak oli gitu di bawah meja saya gitu. Terus dibersihkan, OB-nya ini kaget, loh Pak, kayaknya tadi pagi itu nggak ada saya bersihin ruangan Bapak sebelum Bapak masuk kerja itu nggak ada titik darah ini gitu. Tapi kok ini tiba-tiba ada, ya saya nggak tahu Mas, saya minta tolong aja dibersihin, terus disemprot sama pewangi ruangan itu, ya baunya masih agak anyir, makanya saya buka aja pintu kantor saya. Nah, saya nggak punya pikiran macam-macam di situ. Saya belum punya pikiran negatif tentang itu, ya sudahlah, paling apa darah cicak atau darah tikus mungkin, yang bikin ini jadi bau banget gitu. Nah, terus diselang beberapa hari setelahnya, ketika itu closingan, saya kalau closingan itu kan di akhir bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan biasanya kan closingan. Saya pulang malam sekitar paling awal saya pulang itu jam 9 malam, tapi pernah saya yang paling parah itu karena datanya agak sedikit robot, saya pulang dari kantor itu sampai jam 11 malam. Jam 11 malam saya mulai pulang dari kantor. Kalau dari kawasan Kendal itu kan, kalau untuk menuju ke Boja kan yang paling dekat kan saya lewat Pasar Mangkang itu. Pasar Mangkang ke kanan, naik ke atas lewat hutan-hutan, nanti ada perempatan Kali Ancar, itu saya yang lurus, yang arah ke Palir. Nah, jam 11 itu saya lewat situ, perasaan saya sudah mulai nggak enak. Wah, mau lewat sini atau lewat lurus ya, muter ke Ngalian. Tapi kok kalau muter ke Ngalian kok kayaknya jauh banget. Lewat yang di Darupono juga kayaknya juga gelap banget. Tapi badan saya sudah capek, ya sudahlah, mau nggak mau saya nekat lewat Pasar Mangkang naik. Itu kan sepanjang hampir 3 atau 4 kilo itu kan kanan kiri hutan semua Mas Taufik. Nah, di situ jam 11 malam itu saya mulai naik motor kan, saya naik pelan-pelan, kok sampai di setelah jembatan tol itu motor saya rasanya berat banget. Ini kenapa ya? Motor berat banget. Saya sempat turun, sempat lihat ban-bannya enggak apa-apa, mesinnya enggak apa-apa. Cuman itu buat ngegas itu saya gaspol itu enggak pernah lari kenceng, cuman jalan 30-40 km, tapi
kayak ngeden gitu loh Mas, kayak ngeden. Terus sampai di perempatan Kali Lancar itu sama sekali nggak ada motor atau mobil pun yang lewat, karena ketika itu juga sempat gerimis ya, jadi nggak ada orang yang lewat sama sekali. Akhirnya ya nekat lah, ini dari perempatan itu kalau saya ke kiri tembusnya ke Kedung Panik, kalau lurus tembusnya ke Palir. Nah, saya akhirnya memutuskan lewat Palir, karena saya memang biasanya lewat Palir kan lebih dekat, nanti yang tembusnya ke Sabara itu. Nah, terus saya lewat sana. Setelah perumahan Palir itu di kanan jalan itu kan setelah 300 atau 200 meter itu kan sebelah kiri kan ada Sendang itu. Saya kalau pulang agak terang itu kan kelihatan Sendangnya, sebelah kiri ada Sendang, sebelah kanan itu ada kuburan. Nah sampai di situ, itu motor saya tuh sudah tidak bisa digas sama sekali, sudah tidak bisa digas. Terus kemudian saya berhenti sebentar lah. Jam 11 saya lihat di jam sudah hampir setengah 12 malam. Sampai di situ ya udah, saya tak berhenti, saya menenangkan pikiran, terus saya berdoa menurut keyakinan saya. Ya sudah, akhirnya jalan lagi, itu sudah agak mendingan, motornya sudah agak mendingan, tetapi sampai di kanan jalan itu, setelah itu ada satu sekolahan apa Bagi Negeri atau apa, saya agak lupa. Nah terus saya maju lagi, nah itu motor kembali berat lagi. Mau kalau ke kanan itu ke arah ke Kopim Dire. Nah itu saya masih terus itu motor kok berat lagi nih, kenapa ya? Kayaknya habis servis ganti oli. Nah begitu keluar ke Sabara, ketemu jalan raya arah Semarang Mijen Boja itu, di situ baru motor saya normal. Itu kan sudah banyak motor yang lewat, mobil-mobil yang lewat situ sudah sampai jalan besar. Aduh, ya puji Tuhan lah sudah sampai ke jalan besar. Nah, terus saya pulang sampai ke rumah, saya mandi, saya tidur. Nah, kemudian selang beberapa hari setelahnya, itu saya memutuskan untuk pulang kerja agak sih ya, karena saya capek beberapa hari closingan. Sampai di rumah itu sekitar maghrib. Saya maghrib sudah sampai rumah karena saya pulang tepat waktu tenggo, begitu saya pulang sampai rumah sekitar maghrib. Kemudian saya mandi, ketemu sama anak saya mainan sebentar. Nah, ketika saya mau keluar untuk cari makan sama anak istri saya, itu ada suara garingpong ya Mas ya, karena saya pernah cerita di cerita sebelumnya kan, rumah saya kan masih banyak hutan-hutan bambu di situ. Jadi ada suara garingpong, tapi itu anehnya itu suara garingpong itu tepat di depan rumah saya persis, di depan rumah saya persis, jadi deket banget seperti itu. Karena deket banget, itu suaranya itu kenceng banget. Itu hampir selama 2-3 menit. Tak pikir mah ini dirimu kurung rak suara iki. Pak, kurung suara apa ya? Kayak ini suara kewan. Kewan apa aku gak ngerti, tapi suara itu kenceng banget. Dan itu anehnya yang dengar itu cuma saya sama istri saya. Karena suara itu sudah hilang, saya keluar rumah, saya ketemu sama tetangga saya, Mas, tadi enggak dengar ada suara kencang banget di depan rumah saya. Aduh Mas Bayu, aku enggak denger, padahal dari tadi aku di luar. Tetangga saya bilang begitu. Terus saya penasaran kan, saya minta tolong sama seksi keamanan RT untuk muter CCTV kampung. Kan kebetulan dekat rumah saya CCTV-nya. Itu diputer, nggak ada suaranya sama sekali. CCTV-nya itu kan bisa nangkep suaranya itu nggak ada sama sekali. Mas Bayu tadi sempat keluar, terus masuk lagi, nggak tahu kenapa. Ya itu Mas, saya dengar suara garingpong itu kencang banget. Suaranya suara hewan, nggak tahu hewan apa, tapi suaranya itu kencang banget. Dan yang dengar tuh cuma saya sama istri saya. Ternyata di depan rumah saya itu tetangga saya nggak dengar sama sekali, dan dicek di CCTV pun nggak ada suara itu sama sekali. Nah terus dari situ saya mulai mikir, apa omongannya staf saya ini ada benernya ya. Memang saya ini di kantor ada yang ngincer, karena memang posisi saya sebelumnya itu orang yang saya gantikan itu dia fraud di sana, dia bermain curang tentang keuangan di sana, akhirnya dia dipecat. Dan banyak di kantor itu banyak antek-anteknya. Jadi mungkin antek-anteknya itu nggak suka sama saya, akhirnya saya dibuat seperti itu. Analisa saya seperti itu.
Tapi saya nggak mau ambil pusing lah, ya sudah. Nah, puncaknya itu ketika di weekend itu siang, kejadian pagi. Saya pagi jalan-jalan sama istri saya, sama anak saya. Waktu itu istri masih hamil ya, belum hamil anak yang kedua. Itu sekitar 8 bulan kandungan. Saya jalan-jalan sama istri saya kita mau jalan-jalan ke Kali Kesek, dekat rumah itu kan. Yuk mah, mumpung weekend, mumpung aku lagi lagi suntuk, lagi pusing, aku pengen liburan, yuk jalan-jalan ke Kali Kesek. Akhirnya jalanlah kita bertiga. Posisi istri saya sedang hamil, anak saya di depan, saya yang mengendarai motor. Itu kan kalau kita mau dari Boja ke jalan ke arah Kali Kesek, daerah Limbangan itu kan kita lewat ke ya daerah Limbangan itulah, ada lapangan, itu harusnya setelah lapangan itu kan saya belok ke kiri naik ke Kali Kesek. Nah itu entah kenapa saya itu kayak orang linglung, kayak orang ngeblank. Saya diajak ngomong istri saya, itu katanya istri saya, Pak aku mungkin diajak ngomong kok diem aja. Itu tahu setelah kejadian. Nah kejadiannya itu ceritanya seperti ini. Ketika saya di jalan itu saya ngeblank, pikiran saya kosong, dan saya nggak tahu motor itu mau saya bawa kemana, itu saya nggak tahu. Nah akhirnya yang harusnya saya belok ke kiri naik ke Kali Kesek dari arah Limbangan, akhirnya saya ngikuti jalan itu mau arah ke Sumawono ya jadinya ya, kalau lurus kan ke arah Sumawono ya. Sebelum tanjakan Durian itu yang tinggi itu, tanjakan yang pertama itu, ke arah kanan itu kan ada jalan, nggak tahu saya itu tembusnya kemana, ada jalan raya yang ya agak besar tapi nggak terlalu besar. Saya ngikutin truk di situ, situ diajak omong istri saya tuh, katanya saya kayak orang linglung, saya nggak jawab sama sekali. Wah, ini kamu mau kemana? Tapi saya nggak jawab, saya naik motor, nggak tahu sampai kemana. Ada jembatan kali besar. Setelah kali jembatan besar itu, tiba-tiba saya jatuh. Saya kecelakaan tunggal saya, istri saya dan anak saya itu sudah kecelakaan di sana di depan rumah warga. Katanya warga di situ saya kepleset solar. Nah, begitu kepleset solar itu saya baru sadar, ketika saya jatuh badan semuanya saya lecet-lecet, luka-luka semua, saya baru sadar, loh kok tekan kene mah iki nggon opo. Lah kowe mau kan tak jak omong kok kenapa ora nyauri, malah lurus terus, malah tekan kene iki daerah apa, aku ya ora ngerti, saya bilang seperti itu. Nah, itu sama warga diangkat ke rumah warga. Waktu itu saya khawatir sama anak saya, sama istri saya, karena istri saya anak yang kedua 8 bulan itu. Gimana mah kandunganmu gimana? Yus tak panggil ke apa namanya Pak RT aja, tak suruh ke sini. Ra usah apa. Yang penting motornya bisa jalan. Aku enggak apa-apa, cuman istri saya itu lecet-lecet semua. Saya juga lecet-lecet, tangan saya, kaki saya lecet-lecet semua. Parah lah, karena itu kecelakaan tunggal, kepleset solar. Dan motor itu sampai terguling, sampai muter-muter 2 kali. Dan anehnya itu, ajaibnya itu, anak saya yang pertama yang gonceng di depan itu lecet saja enggak. Bayangin, padahal motor sudah jatuh seperti itu, saya sama istri saya aja sampai terpental, anak saya juga terpental. Ketika saya sadar, tak lihat, loh Nang, kok kamu enggak kenapa-napa, lecet aja enggak. Nah itu saya jadi tanda tanya, pertanyaan gitu, kok bisa seperti ini ya. Akhirnya saya cerita sama tetangga saya ini juga kebetulan dia saya minta pendapat lah, karena dia juga saya anggap paham dengan hal seperti ini, karena sebelumnya saya juga sudah pernah cerita sama tetangga saya ini. Dia bilang, aduh Mas Bayu, kowe kudune aja metu-metu sik, awakmu iki lagi diincer. Sing ngincer teko sapa? Aku ya ora ngerti, sing jelas awakmu iki diincer karo wong kantore sampean. Cuman iki dhek rak wani mlebu omahmu. Paling yo ning jaba tok. Nah delalah iki pas apese sampean pas metu, sampean pas kena. Nah, seperti itu cerita dari saya, Mas Taufik, Mas Febri. Mungkin kalau bisa dijelaskan sebenarnya yang terjadi itu seperti apa gitu. Terima kasih Mas Taufik, Mas Febri. Tapi ini seru banget sih. Saya mendengarkan seru, cuman yang pertama saya ingin sampaikan, saya prihatin juga ya Mas ya, karena bagaimanapun kondisi yang dihadapi kan bukan kondisi yang ideal ya, sedikit beresiko juga, bahkan interaksinya bahkan sampai ke kecelakaan tunggal gitu ya. Silakan Mas Febri.
Akhirnya kita nemuin cerita yang seru. Selamat malam Mas. Mas Steven. Steven atau Bayu ini? Steven Bayu. Ya. Setelah Mas Efri mau panggil siapa? Mas Bayu enggak apa-apa. Saya di kampung dipanggil Bayu, kalau di kantor dipanggil Steven. Tapi berarti masih di kantor yang diceritain ini kah, Mas? Atau udah... Enggak. Sekarang saya sudah resign, sudah pindah pertengahan tahun kemarin karena enggak kuat mental Mas Adi itu ternyata. Ya. Alhamdulillahnya masih dilindungi gitu ya Mas ya. Iya, Mas. Jadi kalau saya dengar cerita ini ya Mas ya, memang dari awal itu memang sudah diincar gitu Mas. Jadi apa ya, kayak dibuat nggak betah, terus apa ya, kayak kalau orang Jawa bilang itu ditunggu cilakane gitu loh Mas. Jadi si oknum ini ya, kita sebut oknum ini, itu memang membuat Mas Bayu ini gimana caranya supaya Mas Bayu ini nggak betah di situ gitu loh Mas, nggak betah bekerja di situ gitu. Iya. Gimana pun caranya, entah itu membuat sakit Mas Bayu, entah itu membuat bingung Mas Bayu, bahkan entah itu mohon maaf ya, entah membuat istilahnya kayak membuat sampai yang meninggal gitu. Gimana pun caranya gitu Mas. Dan ya alhamdulillahnya tadi masih dilindungi ya, masih sehat gitu ya Mas ya, walaupun hanya lecet-lecet gitu ya. Jadi yang dialami sama Mas Bayu ini pada waktu keluar itu tadi ya, keluar jalan-jalan itu tadi, apa ya, kayak raga dan pikiran Mas Bayu ini sudah dikuasai oleh satu sosok gitu Mas, yaitu kayak ya istilahnya utusan dari oknum ini gitu loh Mas. Pantesan saya dibuat blank gitu Mas. Saya jadi enggak Mas diajak ngomong pun saya enggak respon. Iya. Mas Bayu ini pada waktu itu ngelakuin apa saja enggak tahu gitu loh. Jadi ya semaunya, sejalannya aja gitu loh Mas. Jadi Mas Bayu sendiri pada waktu itu juga nggak bisa mengarahkan mau kemananya gitu. Jadi sudah pada waktu itu, kalau yang saya lihat, yang saya tangkap ya Mas ya, pada waktu itu Mas Bayu ini udah dikuasai sama satu sosok itu gitu Mas. Satu sosok yang diutus oleh si oknum ini gitu. Ya itu tadi ya, ingin mencari apa ya, cilakannya Mas Bayu gitu. Ya, paham saya sekarang. Jadi oknum ini itu melakukan hal apa saja ya supaya Mas Bayu ini nggak betah bekerja di situ. Intinya seperti itu gitu Mas. Tapi berarti total berapa lama tinggal di situ Mas? 6 bulan, sekitar 6 bulan saya kerja di tempat itu. 6 bulan ya. Iya. Kalau memang kalau yang saya lihat ya Mas ya, di perusahaan tersebut itu memang banyak sekali orang yang mainan seperti itu. Ya betul sekali Mas Ferdi. Itu nggak 1-2 orang aja yang ngomong. Memang mainannya seperti itu Mas. Iya. Ya. Soalnya kebanyakan orang pendatang, dia nggak asli orang Kendal atau asli orang Semarang, tapi daerah utara sana. Kebanyakan dari sana. Apa ya? Orang-orang yang bekerja di situ itu kejam gitu loh. Ya betul. Berani melakukan apa saja demi untuk melengsarkan teman kerjanya gitu.
Betul, related banget. Pantesan kok saya ini Itu, bukan orang yang pertama yang mengalami seperti ini. Kalau yang saya tangkap di perusahaan tersebut ya Mas ya, orang-orangnya seperti itu. Wis. Tapi mohon maaf Mas, emang ini ya perusahaannya ini banget ya, maksudnya kayak secara benefit dan sebagainya itu emang bikin orang tuh gelap mata gitu ya? Ya karena itu kan saya boleh sebut sektor perusahaannya Mas. Boleh. Dia kan bergerak di bidang furniture ya. Furniture ini dia full export semua. Jadi memang ini benar-benar lahan basah. Kalau memang ini nggak dipegang sama orang yang jujur, ya perusahaan ini jadi bancaan dalam tanda kutip. Tapi ketika saya masuk ke sana, saya berusaha membenahi sistem keuangan dan sebagainya. Saya melakukan audit mulai dari gudang sampai ke depan, sampai ke pengiriman ke semuanya. Memang temuan saya fraud semua, nggak ada yang benar semua kerjanya. Makanya ketika saya masuk kan sistemnya saya ganti semua. Ya mungkin dari situ mereka mulai nggak suka sama saya gitu. Yep, oke. Make sense. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhannya masih diselamatkan ya. Masih diberi alhamdulillahnya. Iya, betul. Puji Tuhan sampai sekarang saya sudah resign dari tempat tersebut. Tapi saya beberapa waktu yang lalu saya sempat kontak juga dengan mantan staf saya itu. Ternyata yang gantiin saya ini juga mengalami hal yang sama. Ya memang yang seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya, memang karyawan-karyawan di situ memang ya pada mainan seperti itu, hal-hal seperti itu gitu Mas. Berarti oknumnya belum hilang, masih di situ semua. Iya. Dan itu banyak, katanya banyak, nggak cuma 1-2 orang tok. Enggak. Iya, hampir betul. Sebagian. Iya kan, hampir sebagian, betul. Ya. Karena sebagian memang berasal dari daerah sana. Oh iya, oke, kayak related Mas Febri. Mainan seperti itu ya. Dan betul. Sangat tega ya, kalau menurut saya sangat tega. Betul. Saya penasaran. Betul, kalau dengar ceritanya itu dari teman-teman yang lalu itu, bahkan mereka main dukun itu ya sempat terang-terangan. Bahkan teman saya waktu itu cerita sampai perang antar dukun waktu itu, sampai yang perutnya diisi inilah, diisi itulah. Jadi yang satunya nggak terima dibalas lagi pakai dukun yang lain. Itu ceritanya yang berkembang seperti itu. Saya pikir cuma hoax, ternyata ya malam ini saya temu jawabannya. Related banget ternyata. Tapi ini asli pabrik punya Indonesia atau kayak kerjasama sama luar negeri? Ini PMA, karena ini kan full ekspor kan, kita PMA, penanam modal asing. Ini yang punya orang Inggris. Oh, I see. Ya, jadi pekerjanya semuanya lokal semua. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya. Iya. Ini sudah seperti gudangnya jin gitu ya. Gudangnya jin apa ya? Jin suruhan-suruhan itu gitu. Jadi yang mendominasi sosok astral yang ada di situ, yang mendominasi itu malah sosok-sosok yang dari bawaan dan dari kiriman-kiriman itu Mas, yang mendominasi gitu ya. Ketimbang sosok yang asli situ gitu ya. Lebih banyak sosok yang istilahnya apa ya, kayak pendatang. Mereka gitu bawa ya. oknum itu bawa. Iya. Banyak yang itu. Tapi sebenarnya kalau bersosialisasi sama teman kerja manis Mas atau enggak? Jadi memang kita kan ada juga geng nih. Jadi ada orang Semarang sendiri, orang Kendal sendiri. Ini saya sebut aja daerahnya ya, orang Jepara sendiri. Nah, dari situ kan geng-gengan itu akhirnya ya kelihatan, oh ternyata orang ini seperti ini. Banyak yang lebih lama kerja dari saya itu dia cerita, hati-hati sama orang ini, soalnya orangnya itu begini. Dia gawanannya raja, dia pokoknya hal gaib seperti itulah Mas. Oke. Sore malam ini terjawab dan saya penasaran juga sih sebenarnya. Tapi kalau harus tadi sudah saya share tadi Mas Taufik. Harus daftar kerja sampai ke KIK jauh banget tuh, rumah saya Ungaran Mas. Mas, terima kasih Mas Steven ya, Mas Bayu, selamat malam.
Oke, selamat malam Mas Taufik, Mas Febri. Selamat malam, terima kasih.